Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah perilaku organisasi semester 4 yang beranggotakan saya, Siti Rahmawati, Ahmad Assegaf, dan Hikmatul Aski akan menjelaskan beberapa subbab terkait mata kuliah perilaku organisasi dan hasil observasi penerapan perilaku organisasi di Lembaga Pendidikan Nonformal TPQ Bayatul Quran Mulyo Agung. Berikut penjelasannya. Baik, sebelum memasuki materi yang akan kami jelaskan, isi pembahasan dari video ini merupakan hasil observasi kami di Lembaga Pendidikan TPQ Bayatul Quran yang beralamatkan di Jalan Margo Basuki nomor 37 Jetis Mulyo Agung. Yang mana TPQ Bayatul Quran ini dikepalai oleh Ibu Hasna Afifah Al-Wahid dengan jumlah murid saat ini sebanyak 50 orang dan guru pengajar sebanyak 7 orang. TPQ Bayatul Quran ini mulai berdiri sejak tahun 2019 dengan jumlah awal murid sebanyak 3 orang dan dengan 1 guru pengajar. Begitulah profil singkat dari lembaga yang akan kami observasi. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu hakikat dan struktur organisasi. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa agar sebuah organisasi itu dapat berjalan dengan baik, maka alangkah lebih baiknya para pengelola organisasi perlu memahami terlebih dahulu tentang hakikat organisasi dan struktur dalam organisasi. Hakikat atau esensi organisasi sendiri merupakan kumpulan individu yang memiliki struktur yang jelas dalam melakukan proses aktivitas organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan dan nilai bersama. Maka, tidak setiap kumpulan individu dapat dikatakan sebuah organisasi jika di dalamnya tidak memiliki struktur yang jelas dan juga tujuan serta nilai-nilai yang ingin dicapai. Adapun struktur dalam organisasi sangat penting adanya. Sebagaimana pengertiannya, struktur merupakan susunan atau bangunan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam satu objek material atau sistem. Tidak lain, dibentuknya struktur dalam organisasi adalah untuk mendeskripsikan peran setiap individu dalam aktivitas keorganisasiannya, baik dalam kewenangan, pengambilan keputusan, penugasan, alur komunikasi, dan struktur kendali. Dalam hal ini, para pengelola dan para pengajar TPQ Bayatul Quran menyampaikan bahwa harapan terbesar dan tujuan dari adanya TPQ ini adalah untuk memfasilitasi anak-anak usia dini hingga remaja dalam menimba ilmu agama, agar nilai-nilai keislaman dapat tertanam kuat dalam diri para murid yang selanjutnya akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada struktur kelembagaan TPQ yang telah tertera, posisi pertama ada Ibu Wildiana Zuhrina sebagai Ketua Yayasan Ponpes Bayatul Quran sekaligus sebagai pemegang kendali pusat lembaga. Yang kedua yaitu ada Ibu Hasna Afifah Al-Wahid sebagai Kepala Pengelola TPQ yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur berjalannya proses belajar mengajar di TPQ. Dan selanjutnya, di bawah pengawasan Kepala Pengelola ada Sekretaris dan Bendahara TPQ yaitu Ibu Lufi Fidyasari dan Ibu Azah Jauza merangkap juga sebagai guru pengajar. Dan yang terakhir ada Ibu Nabila, Ibu Nia, Ibu Rani, dan Ibu Dania merupakan guru pengajar. Ya, di sini saya melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu tentang perilaku individu dalam sebuah organisasi. Jadi individu dalam sebuah organisasi ini merupakan hal yang penting ya, karena dengan tanpa adanya individu, sebuah organisasi nggak bisa dikatakan organisasi. Untuk pengertian perilaku individu dalam organisasi sendiri dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan seseorang dalam sebuah organisasi sebagai ungkapan dari kepribadian, persepsi, sikap, serta jiwanya, yang mana semua hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja seseorang di dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, untuk penjelasan dari lembaga yang kami observasi ini berdasarkan hasil wawancara yang kami laksanakan secara online kepada Ibu Hasnah
Afifah Al-Wahid selaku Ketua Pengelola TPQ Baitul Quran, beliau mengatakan bahwa untuk interaksi antar individu yang terjadi di lembaga tersebut sejauh ini tidak terlalu banyak kendala. Karena beliau menyampaikan alasan beliau karena untuk pengajar sendiri TPQ Baitul Quran ini mengambil dari mahasantri Baitul Quran sendiri. Maka nggak terlalu banyak problematika atau gesekan yang terjadi antar individual karena kami atau mereka telah terbiasa berkoordinasi serta berkontribusi dalam banyak event secara bersama. Jadi mereka udah duduk lama, mereka udah saling memahami satu dengan yang lain. Dengan hal tersebut tidak ada problematika atau masalah yang terjadi antar individu satu dengan yang lain di TPQ Baitul Quran ini. Karena sistem yang beliau gunakan itu dengan beliau mengangkat mahasantri dari TPQ Baitul Quran sendiri untuk menjadi pengajar, untuk menjadi tenaga pengajar di TPQ Baitul Quran tersebut. Iya, di sini saya mau melanjutkan tentang pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perilaku kelompok. Jadi perilaku kelompok ini merupakan sebuah sikap atau tingkah laku yang dilakukan dua orang atau lebih yang saling bergantung dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya aktivitas kelompok di dalam sebuah organisasi ini, maka akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri serta memahami perilaku orang lain di dalam sebuah organisasi, sehingga dapat meringankan hubungan interpersonal di antara individu dalam sebuah kelompok. Untuk kegiatan kelompok sendiri di TPQ Baitul Quran ini menjadi hal rutin yang selalu dilakukan. Jadi ketika TPQ Baitul Quran ini ingin mengadakan sebuah event, sebuah acara, duduk bersama, musyawarah, diskusi itu menjadi hal rutin yang dilakukan. Nah, dengan adanya hal tersebut, Ibu Hasna Afifah selaku Kepala Pengelola TPQ Baitul Quran, beliau mengatakan bahwa keuntungan daripada adanya kerjasama kelompok itu sangat banyak sekali. Karena dengan adanya duduk bersama, mereka bertukar pikiran, mereka saling menyampaikan pendapat, mereka saling bertukar pikiran, mereka bekerja sama tim bagaimana mencapai sebuah tujuan yang pas dengan cara yang terbaik. Dengan adanya hal tersebut, dengan adanya kegiatan kelompok tadi itu, sehingga interaksi antar individu dengan individu yang lain dalam sebuah kelompok itu menjadi terjalin, menjadi terjalin seperti itu. Dan keuntungannya nggak hanya itu, keuntungannya ujar Ibu Hasna sendiri, beliau mengatakan itu juga mempengaruhi prestasi belajar anak-anak dan juga mempengaruhi prestasi dari TPQ Baitul Quran sendiri. Baik, memasuki poin kelima, yaitu kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan adalah salah satu bentuk usaha seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya dalam suatu organisasi atau lembaga yang dipimpinnya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Cara agar bisa mempengaruhi bawahannya yaitu dengan memberikan motivasi. Selain itu, pemimpin harus mengetahui fungsi kepemimpinan seperti administrasi dan manajemen lembaga atau organisasi. Bahkan, seorang pemimpin harus mengetahui posisi sebagai kepemimpinan yang meliputi syarat-syarat kepemimpinan, prinsip-prinsip kepemimpinan, gaya-gaya kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, dan memiliki ciri-ciri menjadi seorang pemimpin. Jadi, kepemimpinan dalam suatu lembaga yaitu seorang pemimpin atau seorang ketua. Lembaga non-formal berbasis pesantren atau biasa dikenal TPQ-BQ diketuai oleh Wiliana Zuhrina. Beliau merupakan seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas dan karismatik.
Pengalaman memimpin organisasi telah ditekuni sejak bangku SMA dan bahkan setelah lulus SMA, beliau menekuni organisasi Aisyah yang ada di Malang dan menjadi pimpinannya selama 10 tahun. Selain itu, dalam jiwa pemimpinnya, beliau telah menerapkan fungsi kepemimpinan yaitu pengelolaan administrasi. TPQ-BQ merupakan lembaga non-formal berbasis pesantren yang berdiri sudah 3 tahun setengah. Namun, karena dikelola dengan baik, maka telah mendapat perizinan dari Kemenak. Dengan bantuan pihak pengurus lembaga, maka dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang baik. Dalam pengelolaan manajemen, TPQ-BQ termasuk lembaga yang sangat prepare. Pengelolaan manajemen yang diatur melalui data rangkuman dijadikan satu dalam bentuk kurikulum yang dibuat oleh pihak pengajar. Memasuki poin ke-6 yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan tahap dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi dan merupakan tahap yang tepat dalam bertindak. Proses pengambilan keputusan melalui beberapa tahap seperti mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, mengembangkan, pemilihan alternatif penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, mengimplementasikan pengambilan keputusan, dan evaluasi hasil keputusan. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan juga harus memperhatikan gaya-gaya dalam pengambilan keputusan. Selain itu, juga memperhatikan jenis pengambilan keputusan yang terbagi atau terdiri menjadi 2, yaitu pengambilan keputusan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Maka, tujuan dari pengambilan keputusan dalam organisasi yaitu untuk memecahkan suatu masalah yang tepat dan baik sehingga bermanfaat terhadap semua anggota dan lembaga tersebut. Maka dari itu, TPQ-BQ dalam menghadapi suatu permasalahan akan mengedepankan cara musyawarah. Masalah yang menyangkut kinerja para guru atau masalah yang menyangkut proses pembelajaran atau kurikulum yang tidak berjalan lancar, atau bahkan pengambilan keputusan bagi pelajar atau santri yang melanggar peraturan akan diadakan jalan tengah atau musyawarah. Seperti bisa dicontohkan permasalahan mengenai pelajar atau santri yang melanggar, maka ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu SP1. Maka santri atau ditegur dan langsung menghadap ke ketua lembaga untuk diberi nasihat dan teguran. SP2 atau surat peringatan kedua, maka santri dikembalikan sementara kepada orang tuanya. Dan SP3 atau surat peringatan ketiga, maka santri benar-benar dikembalikan kepada orang tuanya dan diberhentikan dari pondok atau di DO. Maka dalam hal ini, pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang khas, yaitu gaya konseptual dan gaya perilaku. Karena bisa dilihat dari pengambilan tahap musyawarah, hal ini sesuai dengan gaya konseptual, yaitu memutuskan suatu masalah dengan mengambil keputusan dengan pertimbangan jangka panjang. Sedangkan gaya perilaku yang tercermin dalam pengambilan keputusan sangat memperhatikan komunikasi dari pendapat beberapa pihak, anggota lembaga atau pengurus lembaga dalam pengambilan keputusan. Cukup sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.